Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Amanda Dwi Putri. Saya dari kelas manajemen 25A dengan NPM 25411136. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munahakat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Pengertian pernikahan di sini ada beberapa, yaitu pertama, arti dan hukum nikah, 2 tujuan pernikahan, 3 rukun nikah, 4 kewajiban suami istri, 5 hikmah menikah, 6 talak atau perceraian, 7 iddah rujuk, dan yang ke-8 perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarat melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma ta'balakum minan nisa'i matsana wa thulatsa wa ruba'a fa in khiftum Allah tajilu fawaidan." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah, dianjurkan orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu mengendalikan diri. Wajib, diharuskan orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina. Makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Haram, dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tujuan pernikahan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi 18-46. Rukun nikah. Saat tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat syah wali atau saksi nikah Islam: laki-laki, balik sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan, khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi. 1. Yang haram dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Quran Surat An-Nisa
Ayat 23, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Satu yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Dua yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, ibu tiri. Yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberi perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. 1. Menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. 2. Sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. 3. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. A. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. B. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. C. Syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan: talak, fasakh, hulu, li'an, ilah, zihar, hadhanah. Talak, perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak rujiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Lafaz ucapan talak. Talak syar'i yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak kinayah yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Ilah, li'an, zihar, kulu, faskah. Ilah, sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal: 1. Membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. 2. Menceraikan istrinya. 1. Lian, suami menuduh istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut: suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. 1. Jihar, suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur,
suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan: memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. 1. Hulu, perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Gulu sama dengan cerai gugat. Akibat gulu antara lain, gulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. 1. Faskhah, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain: suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. 1. Hadanah, merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wilayahnya. Macam-macam masa idah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wilayahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Hak istri pada masa idah. Bagi istri atau janda yang tidak ditalak raji'ah, mereka berhak mendapat tempat pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami mempunyai istri lebih dari 1 dan belum berlaku adil antara istrinya. Sunnah yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk, istri sudah pernah dicampuri. Yang dapat dirujuk istri yang ditolak raji'ah, masa idahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya 1, maka rujuknya tidak sah. Lafaz rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Jazakumullah khairun. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.